Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah Design Thinking. Dari diskusi tersebut, kelompok kami menghasilkan produk topi tahan air dengan merek It's Okay. Berikut adalah nama anggota kelompok 8. Nah, berikut adalah pokok pembahasannya. Yang pertama ada understand phase, kedua ada observe phase, ketiga ada point of view phase, keempat ada idiot phase, kelima ada prototype phase, keenam ada test phase, ketujuh ada lean canvas, dan kedelapan ada team structure. Understand phase. Understand phase merupakan salah satu tahap dalam design thinking. Di tahap ini, kita dituntut untuk memahami pengguna atau pelanggan. Tujuan dilakukan proses ini adalah untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Yang pertama ada problem statement. Di sini kelompok kami menghasilkan 10 konsep topi. Yang pertama yaitu adalah topi tahan panas, topi tahan air, topi glow in the dark, topi motif batik, topi dengan sedotan, topi custom warna, topi anak sekolah, topi dengan desain telinga, topi pancang, dan topi musim dingin. Nah, dari 10 konsep topi ini, kelompok kami memilih 3 konsep topi terbaik. Yang pertama ada topi tahan air, yang kedua ada topi glow in the dark, dan yang ketiga ada topi tahan panas. Selanjutnya ada observe phase. Observe phase merupakan salah satu tahap metode pengumpulan data dalam design thinking. Nah, yang pertama ada customer persona. Di sini customer pertama kami yaitu adalah Ibu Nina Fitriana dan anaknya bernama Dahayu Halona. Nah, customer merasa khawatir dengan anaknya yang sering bermain di luar. Customer takut jika anaknya sakit apabila terkena air hujan. Untuk itu, kami membuat topi dari bahan yang bisa menahan air hujan agar tidak langsung mengenai kepala. Tidak hanya itu, topi kami juga memiliki desain yang lucu dan disukai oleh anak-anak. Selanjutnya ada customer kedua kami yaitu Tania Ardana Sukmana. Customer merasa bosan dengan motif topi yang itu saja. Customer menginginkan motif topi yang unik tetapi masih meninggalkan kesan fashionable. Untuk itu, kami membuat topi dengan desain yang bisa menyala di kegelapan dan membuat penggunanya menjadi lebih tetap fashionable. Selanjutnya, customer yang ketiga yaitu ada Daichi Junior. Customer memiliki masalah dengan kulit kepalanya karena topi yang biasa dia pakai membuat kepalanya gerah dan mengeluarkan banyak keringat dan mengakibatkan kepala menjadi lembab dan gatal. Untuk itu, kami membuat topi tahan panas yang terbuat dari bahan polyester. Nah, bahan polyester adalah bahan yang bagus untuk kesehatan rambut. Bahan ini menyerap keringat sehingga tidak membuat kulit kepala pengguna menjadi lembab atau gatal. Next, selanjutnya ada customer journey. Customer journey adalah rangkuman pengalaman pelanggan yang dialami ketika pelanggan berinteraksi dengan sebuah brand, produk, atau layanan yang ditawarkan bisnis. Di sini ada customer pertama kami. Sebelum menggunakan topi, customer biasanya menggunakan kain biasa atau jaket. Customer berpikir bahwa dengan membeli jaket sangat boros karena harganya mahal dan juga ribet apabila dibawa berpergian. Saat menggunakan topi, customer merasa nyaman dan ringan untuk dibawa berpergian. Tetapi, topi yang digunakan customer memiliki bahan yang kurang bagus. Setelah menggunakan topi, dari berbagai toko, customer tidak menemukan topi yang cocok. Terus, inovasinya juga tidak ada yang menarik dan unik. Selanjutnya, customer kedua kami, Tania Ardana Sukmana, sebelum menggunakan topi, biasanya customer menggunakan ikat rambut biasa. Customer berpikir jika customer menggunakan ikat rambut, eh, customer akan merasa lebih rapi dan cantik. Saat menggunakan topi, customer merasa lebih percaya diri dan wajahnya terlindungi dari sinar matahari. Customer menyukai topi yang memiliki desain yang simple tapi fashionable. Setelah menggunakan topi, dari desain lain, customer merasa biasa aja karena tidak ada inovasi yang menarik dan unik. Selain itu, alat perekat di belakang topi juga kurang kuat untuk dipakai berpergian. Selanjutnya ada customer
Ketiga kami yaitu Daci Junior. Sebelum menggunakan topi, biasanya customer menggunakan kupluk atau hoodie. Tetapi customer berpikir bahwa kupluk dan hoodie itu ribet untuk dibawa berpergian. Selain itu, apabila dipakai di siang hari, akan terasa panas dan gerah. Saat menggunakan topi, customer merasa senang karena saat cuaca panas, kepala customer terlindungi. Selain itu, desain yang digunakan customer sangat bagus dan menarik. Setelah menggunakan topi dari berbagai toko, customer merasa bahwa topi yang customer beli itu cepat menyerap panas dan cepat membuat kepalanya berkeringat dan gatal. Selanjutnya, poin tahap define point of view. Tahap ini merupakan salah satu tahap dalam desain thinking. Selama tahap ini kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan kita kumpulkan selama tahap empatis. Di tahap ini kita akan menganalisis, pengamatan, dan mensintesisnya untuk menentukan masalah yang telah diidentifikasi. Next. Di tahap ini terdapat 4 step context mapping antara lain define categories, kedua observasi, ketiga entering the result, keempat findings. Di define categories terdapat 7 step yaitu environment, cuaca, ekonomi and efficiency yaitu keuntungan, need dan desire, kenyamanan dan manfaat, uncertainty, bahan, demografi and teknologi yaitu anak anak berusia 3 sampai 12 tahun. Yang selanjutnya competition yaitu kompetitor dan ketujuh challenge. Pada tahap ini kami menemukan temuan yaitu di musim hujan topi ini akan terjual di pasaran dan akan menguntungkan karena memiliki gambar yang disukai anak-anak dan warna yang powerful dan memiliki ukuran yang berbeda juga. Next. Selanjutnya diet phase. Di diet phase ini kami akan masukkan sebanyak-banyaknya ide untuk mencapai hasil akhir dari masalah yang ada pada fase sebelumnya. Di diet phase ini kami menggunakan 3 metode, yaitu 635 method, 2x2 matrix, dan juga dot voting. Lanjut. Selanjutnya di 635 method. Di sini kami akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide, lalu kami akan melakukan voting dan hasilnya nanti akan ada 3 ide untuk disatukan dalam satu cluster. Lanjut. Lanjut. Ya, berikut consolidation itu hasil dari voting pertama kami. Lanjut. Nah, ini adalah cluster kami. Dan di sini di metode ini kami masukkan dari step cluster. Kami memilih ide ketiga yaitu topi tangan air berbentuk baseball hat dengan harga 45.000, memiliki desain bordir kartun, topi memiliki warna pelangi seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, dan ungu. Untuk kemasan topi akan dimasukkan ke dalam plastik bening lalu dimasukkan lagi ke dalam paper bag. Dan topi ini memiliki bahan parasut. Selanjutnya 2x2 matrix. Di sini kami akan memilih ide untuk dimasukkan ke dalam diagram Cartesius. Kami memilih sumbu X-nya yaitu to make dan sumbu Y-nya adalah inovatif. Hasil akhir yang kami temukan pada metode ini adalah desain bordir kartun mudah dibuat dan berinovasi, desain tie-dye susah dibuat tetapi memiliki inovasi, desain bordir logo susah dibuat dan tidak memiliki inovasi, desain bordir tulisan mudah dibuat tetapi tidak memiliki inovasi, kemasan berbentuk kotak dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan, mudah dibuat tetapi tidak memiliki inovasi. Jadi ide terbaik yang kami pilih adalah desain bordir kartun. Selanjutnya dot voting. Di sini kami akan memberikan ide
Setelah itu kami akan memberikan voting untuk mendapatkan ide terbaik dari ide yang sudah kami buat. Untuk rating tertinggi pada metode ini ada topi tahan air bentuk baseball hat, topi tahan air dengan desain bordir kartun, topi tahan air dengan warna pasta polos, topi tahan air dengan bahan parasut, dan topi tahan air bentuk pocket hat. Berdasarkan step 4, ranking tertinggi untuk hasil akhir kami adalah topi tahan air bentuk baseball hat dengan desain bordir kartun, berwarna pasta polos karena sesuai dengan area yang kami pilih yaitu mudah dikerjakan. Selanjutnya analisis ide. Dari 3 metode tersebut, tim kami memilih metode 635 karena lebih rinci dalam mencurahkan ide untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang ada. Selain itu juga metode 635 ini memungkinkan untuk menghasilkan banyak ide dalam waktu yang relatif singkat. Metode ini mendorong pengembangan ide lebih lanjut dan mengisahkan pembangkitan ide dari evaluasi ide. Nah, selanjutnya ada prototype fase. Next. Di dalam prototype fase ini, kami mengerjakan dengan cara MVP, yaitu minimum viable product. Nah, di sini terdapat 3 step, yaitu initial situation, top 3 problem, dan challenge. Yang pertama ada penempatan gambar, karena bahan parasut tidak tahan suhu tinggi, sehingga tidak cocok menggunakan teknik sablon. Dan yang kedua pada saat hujan deras. Nah, pada saat hujan deras ini, topi ini sangat kurang efisien digunakan karena kepala akan terkena air hujan. Dan yang ketiga, desain karakter, yaitu ketertarikan desain topi karakter kami harus disukai oleh banyak anak-anak karena desain karakter kami bisa dilepas pasang. Dan di step 2 terdapat plan, yaitu top 3 fitur, yaitu kami punya 3 fitur, yaitu bordiran topi ini bisa dilepas pasang pada saat bosan. Yang kedua, bahan topi ini yaitu memiliki tahan air. Yang ketiga, bordiran kartun topi ini disukai oleh banyak anak-anak. Nah, di build-nya, membeli bahan topi dengan motif polos toko online, membeli bahan bordir di toko online, yang selanjutnya menempelkan bahan bordir ke topi. Yang terakhir membuat packaging. Nah, yang di step terakhir yaitu result, conclusion, next step, yaitu produk topi ini tentunya bisa memenuhi visi dan roadmap kelompok kami buat. Bisa dipasarkan karena menurut hasil riset, mayoritas anak-anak menyukai topi kelompok kami. Dan pelajaran apa yang didapat dalam fase ini, yaitu kami mempelajari banyak membuat suatu produk, mencari dan memilih yang akan digunakan, dan menargetkan pasar untuk memasarkan produk yang kami buat. Next. Nah, ini dokumentasi waktu pada saat kami pembuatan kemasan dan hasil akhir topi tahan air, serta bordiran gambar tertera di gambar. Next. Selanjutnya yaitu fase tes atau fase pengujian. Selama fase ini perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi serta masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunanya. Pada tahap ini, kami mewawancarai 10 orang anak dan memberi beberapa pertanyaan tentang produk kami dan kelebihan serta kekurangan dari produk kami. Mayoritas dari anak-anak yang kami tanyai, mereka suka dengan desain kami yang inovatif, yang bisa bordirannya bisa lepas pasang, dan harga yang terjangkau. Dan dari beberapa anak-anak yang kami wawancarai, mereka menyarankan gambarnya yang diperbanyak, serta motif dan harganya yang dimurahkan. Next. Selanjutnya yaitu fase lean canvas.
Lean Canvas adalah metode rencana bisnis untuk memetakan beberapa poin penting untuk mengubah ide bisnis menjadi sesuatu yang lebih konkret. Contohnya pada tahap ini, kami menentukan total HPP per pieces yaitu Rp28.620. Jika kompetitor menjual topi dengan harga Rp45.000, maka kami akan menjual topi kami dengan harga Rp41.000 per pieces, di mana kami mendapatkan keuntungan sebesar 30% atau kurang lebih Rp12.000 per pieces. Selanjutnya ada team structure. Yang pertama ada hustle, yaitu marketing and business. Setiap tim membutuhkan visionnya dalam satu hal, yaitu jualan. Seorang hustler dituntut dapat perusahaannya untuk menjual ide ke investor, melakukan pitching produk ke konsumen, membentuk networking, hingga fokus pada masalah manajemen perusahaan. Yang kedua, hipster, design and user experience. Seorang hipster harus memiliki cita rasa yang baik sehingga mampu mencitrakan startupnya sebagai sebuah brand yang bagus, sekaligus mengemas tampilan website atau aplikasi brand lebih user-friendly. Lalu yang terakhir ada hacker, engineer and developer. Seorang hacker ini bertanggung jawab dalam bidang teknologi. Untuk hustler di tim kami ada Aida Syafullah. Untuk hipsternya ada saya, Ratu Dina, dan Zahra Siva Lutfia. Dan untuk hacker ada Deska Delio Pratama dan Siva Sarifatul Adawiyah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.